Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Gisyana dengan NPM 2459201060. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik dengan tugas ujian akhir semester. Di sini saya dengan materi uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test, analisis komparatif perbedaan rata-rata dua kelompok independen. Agenda presentasi yaitu yang pertama ada konsep dasar, berisi definisi, tujuan, dan karakteristik uji. Kemudian ada asumsi dan data, berisi persyarat dan jenis data yang digunakan. Lalu aplikasi, hipotesis, dan contoh kasus nyata. Apa itu independen t-test? Independent sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Dua kelompok dikatakan independen jika subjek di kelompok pertama berbeda dengan subjek di kelompok kedua, misal laki-laki versus perempuan. Tujuan utama pengujian yaitu membandingkan dua variabel. Tujuan utama adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara dua kelompok yang bebas. Hasil uji ini membantu peneliti dalam mengambil keputusan apakah perbedaan yang terlihat hanyalah kebetulan atau memang nyata populasi. Karakteristik data, yang pertama ada skala data. Data harus berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Nah, poin pertama menyebutkan bahwa data harus berskala interval atau rasio kuantitatif. Ini merujuk pada jenis data untuk variabel terikat atau dependent variable atau variabel yang sedang diukur nilainya. Skala interval, data numerik di mana jarak antar nilai sama nilainya dan konsisten, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak, artinya angka 0 tetap memiliki arti. Contohnya adalah suhu. 0 bukan berarti tidak ada suhu atau skor IQ. Nah, skala rasio, data numerik yang memiliki jarak yang sama dan memiliki nilai 0 mutlak atau angka 0 berarti variabel tersebut benar-benar tidak ada atau kosong. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, pendapatan, atau waktu pencapaian. Mengapa ini penting? Analisis seperti uji T memerlukan perhitungan rata-rata atau mean, dan varians perhitungan matematika ini hanya valid dan bermakna jika dilakukan pada data numerik atau kuantitatif, bukan data kategori seperti nama atau peringkat dasar. Terus yang kedua ada kelompok bebas. Subjek tidak boleh ada dalam kedua kelompok sekaligus. Poin kedua menyatakan subjek tidak boleh ada dalam kedua kelompok sekaligus. Maksudnya, karakteristik ini menuntut adanya independen pengamatan. Anggota atau sampel yang ada di kelompok A sama sekali tidak boleh berhubungan berpasangan atau menjadi bagian dari kelompok B. Setiap individu atau subjek hanya boleh menyumbang satu data untuk satu kelompok saja. Contoh, jika Anda membandingkan nilai ujian antara siswa kelas 1A dan siswa kelas 1B, maka siswa yang berada di kelas 1A tidak boleh ikut ujian di kelas 1B. Mengapa ini penting? Jika subjeknya sama, misalnya mengukur orang yang sama sebelum dan sesudah diberi pelatihan, maka asumsi yang kelompok bebas ini gugur dan Anda harus menggunakan analisis yang berbeda, yaitu paired sample t-test atau uji T berpasangan. Yang ketiga ada variabel bebas, berupa data kategori yang membagi sampel menjadi dua grup. Poin ketiga menjelaskan tentang variabel bebas berupa data kategori yang menjadi sampel menjadi dua grup. Maksudnya, variabel bebas atau independent variable atau variabel predikator harus bersifat kualitatif atau kategorik, nominal atau ordinal, yang bertindak sebagai pemisah kelompok. Jumlah kelompok atau kategori di dalam variabel ini harus tepat dua grup. Contoh, jenis kelamin laki-laki versus perempuan. Metode pembelajaran, metode ceramah versus metode diskusi. Status kelulusan atau lulus versus tidak lulus. Mengapa ini penting? Karakteristik ini menentukan rumus statistik yang digunakan uji T dirancang khusus untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok saja.
Jika variabel bebas Anda memiliki lebih dari 2 grup, misalnya membandingkan suku Jawa, Sunda, dan Batak, Anda tidak bisa menggunakan uji T biasa, melainkan harus menggunakan analisis ANOVA atau analisis of variance. Nah, dari kesimpulan tersebut, jika Anda memiliki data numerik skala data yang ingin Anda bandingkan antara dua kelompok subjek yang berbeda total atau kelompok bebas, di mana pengelompokannya didasarkan pada satu variabel kategori yang isinya hanya dua pilihan, variabel bebas, maka data Anda telah memenuhi syarat karakteristik ini. Kemudian selanjutnya ada asumsi sebelum pengujian. Independensi pengamatan, data antara satu responden dengan yang lain tidak saling mempengaruhi. Tidak ada outlier atau data tidak mengandung nilai ekstrim yang dapat merusak nilai rata-rata kelompok. Distribusi normal atau nilai dalam setiap kelompok harus mengikuti kurva distribusi normal atau bell curve. Kemudian ada normalitas atau homogenitas. Uji homogenitas, varians atau keragaman data antara kelompok A dan kelompok B idealnya harus sama atau homogen. Sering diuji menggunakan Levens test di aplikasi SPSS atau Excel. Perumusan hipotesis. Apakah terdapat perbedaan nyata antara rata-rata kelompok pertama dan kelompok kedua? H0 hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, landasan rumus atau T-value, di mana X adalah rata-rata, S kuadrat adalah varians, dan N adalah jumlah sampel setiap kelompok. Kasus 1, perbedaan gender. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Karena subjek laki-laki dan perempuan adalah dua kelompok yang berbeda total, maka uji pendentitas sangat tepat digunakan. Kasus kedua adalah pertanian, pupuk A versus pupuk B. Membandingkan hasil panen padi ton per hektar pada plot tanah yang diberi pupuk berbeda. Kelompok 1 diberi pupuk A, kelompok 2 diberi pupuk B. Uji ini menentukan pupuk mana yang secara signifikan lebih efektif meningkatkan hasil produksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kita akan melanjutkan kasus kedua, materi kedua, yaitu membuat kasus kedua, yaitu pupuk A dan pupuk B. Data hasil penelitian dua jenis pupuk nitrogen terhadap hasil padi ton per hektar. Dan itu ini salah satu contoh kasus ya guys yang bakalan kita selesaikan. Jadi yang pertama itu ada pupuk A Y1, pupuk B Y2. Di sini kita akan menghitung total mean itu rata-rata, lalu standar deviasi itu varian pupuk, dan varians itu bakal kita hitung juga, dan N itu jumlah pupuk A dan jumlah pupuk B. Kita akan menghitung keseluruhan ini. Di sini sudah ada rumus. Yang pertama kita ketik totalnya, kita bakal hitung totalnya dulu. Kita ketik sama dengan sum buka kurung dari satu pupuk A ini kita blok, kita gulir ke atas, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Di sini sudah ada hasilnya 67. Kemudian kita geser ke samping dan dia otomatis ke terisi. Lalu kemudian ada mean kita ketik sama dengan ini dibagi 12, lalu enter. Sama seperti tadi, kita geser ke samping. Oke, di sini ada standar deviasinya, yaitu kita ketik sama dengan ST DEF. Kita pakai yang S, lalu ketik B5, titik 2, B16. Kemudian tutup kurung,
enter. Nah, sini sudah terisi. Sama seperti tadi, kita geser ke samping otomatis. Lalu kita mencari variansnya. Variansnya itu kita tulis sama dengan, lalu varnya var S ya guys. Tadi kan kita pakai SDEF nya S, ini juga kita pakai ES. Kemudian B5 ini B16 tutup kurung, lalu enter. Ini sudah terisi. Lalu kita geser juga ke samping. Oke, terisi ya guys. Kemudian kalau jika ini sudah terisi, kita sudah terhitung, kita bakal menghitung T hitungnya dan tabel 5%, kemudian kesimpulannya. T hitung kita tulis ABS sama dengan, lalu ABS kemudian buka kurungnya 2 kali B18 ya, B18 dikurang C18 dikurang ini mean ya. Kemudian tutup kurung satu aja, kemudian garis miring dibagi SQRT. Kemudian kita buka kurungnya 3 kali. Setelah itu 11 dikali B20. B20 ditambah 11 dikali C20 varians. Kemudian tutup kurung dibagi 22, tutup kurung dikali 2 dibagi 12, tutup kurung 2 kali. Oke, lalu enter. Berhasil ya guys. Kemudian kita hitung T tabel 5%-nya. Tabel 5%-nya kita tulis sama dengan TINF, kemudian buka kurung 0,05 sama titik sama dengan titik koma 22, terus tutup kurung, lalu enter. Sudah berhasil. Kemudian kita tulis kesimpulannya, apakah pupuk ini bakalan ditolak atau diterima, perbedaannya. Kita hitung perbedaannya. Jadi kita tulis sama dengan if buka kurung B25 sama besar, jika sama besar sama dengan B26 titik koma H0 tanda kutip H0
ditolak. Nah, ini titik koma lagi, kemudian tanda kutip H0 diterima. Tutup kurung, enter. Nah, jadi dia ditolak, berarti berarti benar ya guys ya. Pupuk A dan pupuk B itu berbeda. Kita sudah menghitung perbedaannya. Jadi ini hasilnya. Dan ini kita sudah memakai rumusnya juga. Kita memakai rumusnya tadi, kita ngetik yang T hitung. Yang ini. Kita sudah memakai rumus seperti ini yang ada di sini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.